warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Trihandayani, mahasiswi jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang perkembangan tren muslimah dalam menggunakan hijab. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang tren hijab muslimah di dunia maupun di Indonesia, alangkah baiknya kita harus lebih utama mengetahui tentang sejarah hijab itu sendiri. Hijab itu merupakan simbol agama atau simbol budaya sih? Ayo kita bahas. Nah, hijab, jilbab, maupun himar merupakan hal yang sama. Ketiganya memiliki makna kain yang digunakan untuk menutup kepala dan dijulurkan hingga dada seorang perempuan. Sekarang kita berbicara tentang hijab sebagai simbol kebudayaan. Hijab telah dikenal oleh berbagai bangsa dan masyarakat, terutama di Timur kuno sejak dahulu. Bentuk hijab yang dikenal oleh bangsa-bangsa tersebut sangat beragam. Hijab yang dikenal oleh wanita Yunani kuno berbeda dengan hijab yang dipakai oleh wanita Romawi dan Arab jahiliyah. Menurut Epstein, konsep hijab dalam arti menutup kepala sudah dikenal sebelum datangnya agama-agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tradisi penggunaan kerudung yang merupakan bagian dari hijab sudah dikenal dalam hukum kekeluargaan Asyriah. Hukum ini mengatur bahwa istri, anak perempuan, janda bila berpergian ke tempat umum harus menggunakan kerudung. Adanya perhatian agama-agama Samawi terhadap hijab dapat diketahui dalam Taurat Perjanjian yang Lama yang dipenuhi oleh ayat-ayat yang berkenaan dengan hijab. Kemudian ditetapkan oleh Isa Al-Masih manakala ia datang membawa Injil Perjanjian Baru. Nah, banyak sekali ayat-ayat Taurat dan Injil yang menetapkan bahwa wanita pada zaman itu harus memakai hijab dan cadar. Hijab merupakan tradisi bagi Yunani dan Romawi sebelum datangnya Islam beratus-ratus tahun sebelumnya. Hijab memiliki peran yang penting dalam masyarakat Yunani. Peradaban Yunani dapat hidup bertahan lebih lama selama wanitanya masih mempertahankan tudung dan hijabnya. Sampai akhirnya, peradaban yang maju itu mengalami kemerosotan dan kemunduran karena wanitanya dibiarkan bebas mutlak untuk melepaskan hijabnya dan mereka boleh mengerjakan apa saja, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kaum laki-laki demi kebebasan. Manakala wanita Romawi tidak memakai hijab lagi dan mulai meninggalkan rumahnya, Imperium Romawi mengalami kemunduran hebat yang mengakibatkan runtuhnya Imperium Romawi yang besar itu. Kemudian perkembangan hijab menurut bangsa Arab zaman jahiliyah telah mengenal hijab. Mereka menganggapnya sebagai salah satu tradisi persahabatan dan percintaan. Anak wanita yang sudah mencapai usia masa kawin dan mulai menampakkan rasa malunya, maka ia mengenakan hijab sebagai pertanda ia minta lekas dinikahkan. Dan biasanya mereka dalam memakai hijab tidak hanya terbatas pada wajahnya, kecuali bila sedang ditimpa musibah. Kemudian perkembangan hijab pada masa Islam, konsep hijab sebenarnya bukanlah milik Islam. Jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, tradisi berkerudung sudah ada dan menjadi tradisi berbusana santun di kalangan perempuan-perempuan yang hidup jauh sebelum kelahiran Nabi SAW. Tradisi penggunaan hijab dalam Islam berbeda dengan tradisi Yahudi dan Nasrani. Dalam Islam, tradisi penggunaan hijab tidak ada keterkaitan sama sekali dengan kutukan dan menstruasi. Dalam Islam, hijab dan menstruasi pada perempuan mempunyai konteksnya sendiri. Penggunaan hijab lebih dekat pada etika dan estetika daripada persoalan substansi ajaran. Ketika itu, kaum bangsawan mengenakan jilbab. Kaum ini hampir tidak pernah mendapatkan pelecehan seksual dari laki-laki nakal, sehingga untuk melindungi masyarakat muslim diperintahkanlah untuk memakai jilbab. Nah, kemudian tentang perkembangan hijab di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia, dikenal dengan pakaian penutup kepala yang lebih umum disebut kerudung, tetapi tahun 1980-an lebih populer dengan jilbab.
Jilbab pada masa Nabi Muhammad SAW ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti cadar di Iran, pardeh di India dan Palestina, milayat di Libya, dan berbagai negara lainnya. Pergeseran makna hijab dari semula tabir berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan pada abad keempat Hijriah. Nah, sedangkan dalam konteks agama, terutama agama Islam, hijab merupakan suatu kewajiban untuk para perempuan muslim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah menyuruh hambanya terkhusus perempuan untuk menggunakan hijab dan menjulurkannya hingga dada. Sehingga bisa ditarik kesimpulan dari melihat konteks tersebut, menurut saya hijab sebenarnya merupakan suatu simbol budaya, sebagaimana dijelaskan bahwa hijab sudah ada beratus-ratus tahun sebelum Islam datang. Dan karena menjadi sebuah kebiasaan dan keharusan, maka jilbab sering diklaim menjadi sebuah identik dari sebuah agama. Padahal, lagi-lagi melihat dari sejarahnya, bahwa tidak hanya satu agama yang menggunakan hijab, melainkan banyak agama lain yang menggunakan karena hijab merupakan suatu kebudayaan. Hijab di Indonesia menjadi lebih populer sejak 2 dekade belakangan ini. Sejarah mencatat bahwa budaya pemakaian hijab sebenarnya ada sejak abad ke-17. Namun demikian, perdebatan terkait dengan hijab ini masih terjadi, walaupun pemakaian hijab di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Ada beberapa kasus kontroversi yang disebabkan oleh hijab. Salah satunya tentang seorang kepala sekolah di Provinsi Riau mendapatkan kecaman setelah menyuruh siswi di sekolahnya menggunakan hijab, walaupun siswi tersebut bukanlah seorang muslim. Selain itu, publik juga dikejutkan dengan kasus seorang atlet judo perempuan dari Aceh yang didiskualifikasi dari pertandingan di ASEAN Para Games 2018 karena memakai hijab. Begitulah banyak kontroversi yang terjadi di Indonesia akibat hijab. Walaupun hijab sendiri sudah sangat populer di kalangan muslim di Indonesia. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang tren perkembangan jilbab. Tren jilbab style merupakan salah satu fenomena baru di dunia fashion muslimah. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang sejarahnya. Jadi jilbab itu sendiri sudah lama masuk ke Indonesia. Dan dulunya jilbab itu pernah menjadi kontroversi, kayak yang dijelasin pada sejarahnya tadi. Pada saat itu bisa dikatakan yang memakai jilbab ialah siswi yang belajar di madrasah atau ibu-ibu setengah baya. Dan bisa dibilang juga kalau dulunya itu jilbab tidak banyak dipadukan dengan beragam jenis gaya atau busana. Jadi jilbab ini fungsinya semata-mata hanya untuk menutup aurat bagi wanita muslim. Seiring berkembangnya zaman, jilbab ini sendiri menjadi fashion bagi wanita muslim. Pada saat ini dapat kita temukan berbagai macam variasi atau model jilbab, seperti jilbab segi empat, jilbab instan, pasmina, jilbab syar'i, cadar, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam motif dan warna. Jilbab itu nggak cukup cuma sebatas menutup aurat aja, tapi di sini kayak melindungi kita dari mungkin dari hawa nafsu dari lawan jenis kita atau pandangan dari lawan jenis kita. Ya dari guru pun pernah ngasih ilmu waktu sekolah dulu bahwa kalau dosa laki-laki itu kebanyakan dari matanya kayak gitu. Jadi secara tidak langsung ya selain dari itu adalah bagi muslimah muslim umat Islam mewajibkan kita yang muslimah memakai kerudung, ya udah laksanakan kayak gitu. Jadi secara tidak langsung itu bakal menjaga kita dari goda-godaan kayak gitu. Ini menarik nih. Jadi apa ya?
Sebenarnya mengikuti tren itu nggak masalah, selagi itu tadi tujuannya adalah untuk menutup aurat. Yang mana menutup aurat itu mana kayak menjulur ke dada, menutupi dada, lehernya nggak kelihatan, atau rambutnya keluar 1 helai 2 helai, itu nggak boleh. Jadi boleh mengikuti tren, tapi tetap yang mana tadi tujuannya adalah menutup aurat. Yang mana aurat wanita itu cuman wajah dan telapak tangan. Seperti yang kita tahu lah ya, orang zaman dulu itu pasti pakai kerudungnya cuma sebatas menutup rambut aja, yang telinga yang kelihatan atau bahkan lehernya juga kelihatan kayak gitu. Dengan berkembangnya zaman, ya semakin orang tahu nih dengan fashionnya sekarang udah banyak, ditambah mungkin ilmu orang tuh udah banyak, udah tahu gitu. Ternyata memakai kerudung itu nggak sebatas menutup rambut doang, tapi benar-benar menutup aurat, yang mana kayak menutup lehernya, telinganya. Yang sama-sama kita ketahui auratnya cewek itu muka dan telapak tangan kayak gitu. Dengan ya udah terserah orang, dengan adanya tren dikaitin sama tren sekarang, ya udah orang mau pakai kayak gimana pun gayanya, yang penting tujuannya sampai yang itu menutup aurat kayak gitu. Jadi nggak ada alasan buat karena mereka budayanya beda sama kita, mereka non muslim, apapun itu agamanya, bukan berarti itu jadi alasan buat kita nggak menggunakan jilbab. Yang itu ya namanya kewajiban, ya harus dipenuhi, yang harus dikerjakan. Kedua, itu nggak bakal ada menghambat yang namanya komunikasi, walaupun beda agama, walaupun beda budaya, kultur, segala macamnya kayak gitu. Apalagi di Indonesia yang kita diterapin Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di situ tinggi banget yang namanya toleransi. Jadi ya udah saling menghargai aja, walaupun ya mereka nggak berjilbab, kita pakai jilbab kayak gitu. Namanya zaman pasti berubah, nggak gitu-gitu aja, nggak pada zaman itu mulu. Jadi kayak terus berkembang. Jadi mau kayak gimana pun pasti setiap fashion, mau jilbab, mau apapun itu, mau segi ekonomi atau apapun itu pasti berkembang dengan pada waktunya. Nah, yang di sini yang namanya Islam. Jadi budayalah yang harus ngikutin Islam itu sendiri sebenarnya. Mana dulunya mungkin cuma sekedar kayak pakai selendang doang kayak gitu. Sampai ya mungkin udah mulailah kayak dijulur, sampai lagi selanjutnya menggunakan jilbab yang dililit. Sekarang udah ada yang namanya yang pasmina lah, yang segi 4 lah, macam-macam nama kerudung itu macam-macam. Dari cara pemakaiannya ya sampai sekarang orang pada bikin ya tutorial jilbab itu bagaimana, tutorial pasmina itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, mau kayak gimana pun ya namanya ngikutin zaman, tapi tetap ya namanya menutup aurat itu. Tren jilbab saat ini sudah menjadi sebuah budaya gaya. Nah, di mana budaya gaya ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari budaya populer. Budaya populer ialah sekumpulan pemikiran, sudut pandang, tindakan, penilaian, maupun fenomena lainnya yang dijumpai dalam kehidupan, utamanya terdapat dalam sebuah budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, budaya ini sendiri merupakan budaya yang diproduksi secara massal oleh media massa. Selanjutnya adalah refleksi penggunaan hijab. Kenapa sih kita berhijab? Apakah karena tren atau karena keyakinan? Hijab adalah salah satu kewajiban wanita muslim yang dimaksudkan untuk menutup auratnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Berbicara mengenai hijab dan perilaku pengguna hijab, tentu saja banyak pro dan kontranya, serta fenomena-fenomena yang saling bertentangan. Contohnya saja, banyak kaum wanita mengenakan hijab karena memang modelnya yang trendy, up to date, fashion, dan sebagainya. Sedangkan yang lain masih menganggap bahwa dirinya belum mau dan siap mengenakan hijab. Di satu sisi diungkapkan bahwa hijab yang saat ini beredar di masyarakat dengan bentuk, jenis, tipe, dan cara memakainya yang beragam sudah tidak lagi sesuai dengan syariat agama. Sementara di sisi lain dijelaskan bahwa mengenakan hijab tidak menjamin perilaku yang sesuai dengan hijab yang dikenakannya.
Problematika inilah yang coba ditelisik dengan menggunakan teori pembentukan sikap. Faktor pembentuk sikap individu antara lain: 1. Pengalaman pribadi, 2. Kebudayaan, 3. Orang lain yang dianggap penting, 4. Media massa, 5. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama, 6. Faktor emosional. Adanya modernisasi hijab sering dikaitkan dengan motivasi seorang muslimah dalam mengenakan hijab. Dengan adanya fenomena hijabers menambah panjang deretan perdebatan di kalangan masyarakat. Esensi berhijab merupakan bentuk salah satu perintah dalam agama Islam bagi kaum hawa. Dalam pandangan masyarakat terhadap pengguna hijab, baik secara langsung maupun tidak, harus memiliki perilaku layaknya seorang muslimah sejati, yakni berperilaku yang baik dalam tutur kata dan tingkah laku. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswi yang menimba ilmu di institusi umum atau tidak berlandaskan agama menunjukkan motivasi berhijab atas dasar agama yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang berhijab atas dorongan aturan institusi. Dalam kaitannya dengan perilaku sosial mahasiswi, berhijab tidak terlalu berpengaruh pada pola perilaku sehari-hari. Perilaku baik yang ditunjukkan dengan menjalankan sholat 5 waktu secara disiplin, menjalankan puasa sunnah, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, mengikuti pengajian, dan mengikuti organisasi keagamaan dijalankan oleh mereka yang termotivasi berhijab karena agama. Meski demikian, ada kecenderungan bahwa meski dilatar belakangi oleh agama, mahasiswi juga melakukan tindakan yang buruk seperti berpacaran, merokok, suka kehidupan malam atau clubbing, bergosip, dan minum minuman beralkohol. Setidaknya ada 2 perilaku yang dilakukan oleh para pengguna hijab kategori ini. Demikian pula yang bagi pengguna hijab yang dilatar belakangi non-agama juga tetap melakukan tindakan baik, setidaknya 2 perilaku. Di sini, perilaku berpacaran dan bergosip menjadi dominasi yang dilakukan oleh mereka yang berhijab atas dasar agama maupun tidak. Terkait perihal mengapa berpacaran dan bergosip, itu masih dilakukan oleh para pengguna hijab dan menjadi perilaku yang paling banyak dilakukan oleh para pengguna hijab, yakni mahasiswi di Yogyakarta pada umumnya, yang menjadi sampel dalam penelitian karena hal tersebut masih menjadi perdebatan di masyarakat dan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan. Dari sini diketahui bahwa mahasiswi di Yogyakarta tidak terpengaruh oleh perkembangan tren fashion hijab dalam menentukan pilihan untuk menutupi auratnya. Justru peran agama yang menjadi dasar bagi mahasiswi tersebut untuk mengenakan hijab. Motivasi yang melatar belakangi menutup aurat ini berkorelasi terhadap perilaku sosial mahasiswi. Sampai di sini hasil penelitian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan akhirnya, kita harus mengetahui esensi awal dari berhijab dengan meluruskan niat kita dalam menggunakan hijab. Karena berhijab merupakan perintah agama. Nah, tentu saja hal itu harus disertai dengan perilaku yang terpuji pula. Karena dengan berhijab, maka terdapat kewajiban atau koridor nilai sosial yang akan melekat pada diri kita masing-masing.
dewasa ini, penggunaan jilbab di kalangan remaja telah mengalami perkembangan. Tidak hanya di kalangan remaja, namun ibu-ibu juga menggunakannya dalam beraktivitas. Meningkatnya gaya hidup konsumen dalam style fashion menyebabkan penggunaan jilbab sekarang ini bukanlah hal yang baru karena dapat digunakan untuk bekerja, hangout, dan bisnis. Pada kenyataannya, hal pertama yang diperhatikan seseorang adalah penampilan yang mereka gunakan. Melihat fenomena ini, tren jilbab juga berkembang terus menjadi bagian dari fashion. Terlihat dari banyaknya gerai yang khusus menjual jilbab yang gampang ditemui di mana saja. Saat ini, banyak wanita yang menggunakan jilbab. Hal ini menandakan banyaknya permintaan terhadap jilbab yang terus melakukan beragam inovasi. Produksi jilbab secara besar-besaran melahirkan banyak model jilbab sehingga munculnya nama dan istilah jilbab berdasarkan model tersebut. Perkembangan hijab termasuk pesat, ada positif dan ada negatifnya. Positifnya yaitu semakin banyak muslimah yang mau memakai jilbab. Sedangkan negatifnya, semakin banyak juga hijab-hijab yang asal jadi, tidak memperhatikan kualitasnya, seperti yang bahan kainnya tipis dan menerawang. Ada juga yang bentuk atau ukurannya terlalu berlebihan, karena sudah dikasih renda di pinggirnya. Ditambah lagi ada pom-pom atau bulu-bulu atau segala rupanya. Perkembangan hijab cukup berpengaruh dengan jumlah muslimah yang memakai hijab. Fenomena yang bisa dilihat dari perkembangan hijab selain kemunculan hijab yang semakin banyak jenis, model, dan bentuknya itu adalah sudah mulai banyak muslimah yang berhijrah dan memakai hijab. Yang awalnya tidak memakai hijab, tetapi akhirnya menggunakan hijab karena perkembangan hijab. Meskipun terkesan ikut-ikutan, tapi tidak apa-apa. Ada bahkan yang langsung memakai hijab syar'i. Di Indonesia sendiri, fashion muslim khususnya jilbab itu sendiri pada awalnya hanya dikonsumsi oleh mereka dari kalangan menengah dan ke atas, yang kemudian menjadi mode sejak tahun 1980-an. Sebelum tren ini menjadi marak, jilbab ini hanya dipakai bagi mereka yang berlatar belakang aktivis Islam, mahasiswi atau pelajar muslim, para santriwati yang mengembang ilmu Islam di pesantren. Namun pada akhir 1980 dan awal 1990-an, ketika itu jilbab semakin merambah kepada kalangan menengah ke atas, sehingga berbondong-bondonglah anak, istri keluarga dari pejabat ataupun keluarga dari kelas menengah ke atas menggunakan jilbab. Dan saat itulah jilbab kemudian menjadi trendy. Sebenarnya dengan adanya trendy ini merupakan tanda globalisasi yang menjadi lambang identifikasi bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang banyak di antara negara-negara lain. Terlepas dari segala pandangan masyarakat dan pengertiannya, jilbab dan pakaian yang menutupi sebagian besar tubuh wanita, diakui atau tidak, adalah bagian dari tradisi dan ajaran agama. Jilbab telah menjadi simbol kebaikan dan ketaatan terhadap sebuah keyakinan. Hampir semua agama menggunakan dan menghormatinya sebagai simbol pakaian yang benar, meski tidak semua menganggapnya sebagai kewajiban. Jilbab atau hijab merupakan identitas tentang sebuah kebaikan, kesopanan, dan ketaatan, tetapi tentu saja jika dikaitkan dengan moralitas secara personal, tetap bergantung pada akhlak pemakainya. Memakai hijab atau jilbab memang menjadi kewajiban setiap muslimah, tetapi sayangnya sampai saat ini banyak perempuan-perempuan yang masih enggan menggunakannya. Alasannya sangat beragam, dari mulai dianggap menghambat aktivitas, kurang gaya atau stylish, dan sebagainya. Pandangan masyarakat ini memang dapat dipahami mengingat sebelumnya model dan gaya berhijab di beberapa tempat di negara-negara yang mayoritas beragama Islam seolah tidak memberikan banyak pilihan. Dalam konteks ini, tindakan hijab juga merupakan salah satu gambaran dari transformasi spiritual seorang perempuan. Seorang perempuan yang pada awalnya tidak berhijab lalu memutuskan untuk mengenakan hijab menjadi salah satu tanda bahwa dirinya telah mengalami transformasi menjadi manusia yang lebih baik. Berkembangnya tren jilbab tersebut tidak sepenuhnya dapat kita salahkan. Belum terpenuhnya kriteria berjilbab yang benar bukan berarti
menjadi alasan untuk memvonis kondisi tersebut sebagai sebuah kesalahan. Peran yang harus kita lakukan tentu saja adalah memberikan kesadaran kepada kaum hawa agar lebih memahami jilbab sebagai sebuah kewajiban, bukan sekadar tren atau model. Gerakan penyadaran mengenai jilbab harus selalu diberikan karena dua hal. Yang pertama, kesadaran masyarakat untuk berhijab yang semakin meningkat. Alasan ini sangat jelas dapat kita lihat. Dulu, jilbab hanya dikenakan di acara-acara ritual keagamaan. Kini, jilbab dipakai di setiap aktivitas di luar rumah. Wanita yang menggunakan pun tak terbatas kalangan tertentu. Kita bisa saja mendapati ibu-ibu yang berjualan atau berbelanja di pasar menggunakan jilbab. Para siswa di sekolah, para mahasiswa, dan dosen di universitas, para pekerja, pabrik, poluan, dan profesi apapun dan dimanapun tempatnya. Yang kedua, yaitu kewajiban mengajak kepada kebenaran yang melekat pada diri kita. Fenomena penggunaan hijab modis dan hijab syar'i di kalangan muslimah tidak lain karena adanya harapan di masa depan untuk lebih menunjukkan identitas diri mereka melalui tujuan pemakaian hijab yang saat ini mereka kenakan. Hijab modis dan hijab syar'i pada dasarnya adalah hijab yang digunakan untuk menutupi tubuh perempuan muslim, sehingga sebagai suatu identitas, muslimah ingin dipandang sebagai perempuan muslim yang menutup aurat dengan hijab dan tidak ingin dianggap sekadar mengikuti tren. Di dalam Islam, penggunaan identitas hijab memiliki tujuan bagi penggunanya, yaitu pertama, memelihara pandangan dan mensucikan hati. Kedua, memudahkan untuk dikenal dan menghindari gangguan. Ketiga, menghindari tipu daya setan. Serta yang keempat, menjaga kehormatan. Namun, bagi beberapa muslimah, penggunaan hijab modis, tujuan penggunaan hijabnya sudah tercapai ketika mereka telah menjaga kehormatannya, dalam arti menjaga auratnya dari penglihatan laki-laki, meskipun beberapa tubuhnya masih tampak. Sementara bagi mahasiswi pengguna hijab syar'i, tujuan penggunaan hijabnya sudah tercapai ketika mereka telah menjaga kehormatan dengan tidak menampakkan sedikit pun dari aurat dan lekuk tubuhnya, dan membuat mereka terjaga pandangannya, meskipun pandangan laki-laki kepada mereka masih kurang terjaga karena hijab syar'i yang dipakai berwarna-warni serta bermotif. Rekomendasi cara hijab yang baik dan benar sesuai dengan syariat agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang sangat memberikan kebebasan kepada yang meyakininya. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu mengikat bagi kehidupan umatnya. Umatnya dibebaskan untuk melakukan apa saja asalkan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Banyak sekali model hijab yang sedang ngetren di kehidupan sekarang ini. Terlepas dari sesuai atau tidak model hijab yang dipakai dengan syariat Islam yang dianjurkan. Ada beberapa cara hijab yang baik bagi muslimah. Nah, bagi yang belum tahu, bagaimanakah cara memakai hijab yang benar dan yang harus dikenakan seorang muslimah? Mari kita lihat penjelasan di bawah ini. 1. Menutup dada. Hijab seorang muslim yang sesuai dengan syariat Islam, selain harus menutup kepala, juga harus menutup dada. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi seorang muslimah tersebut. 2. Menutup seluruh badan. Selain harus menutup dada, seorang muslim yang akan berhijab sesuai dengan syariat harus berhijab dengan menutup seluruh badan. Dalam hal ini menutup seluruh aurat yang dimiliki oleh seorang wanita. Hijab seorang muslim yang sesuai syariat harus menutup semua badan kecuali wajah dan telapak tangan yang memang bukan menjadi aurat. 3. Tidak membentuk tubuh. Seorang muslim harus memakai hijab yang tidak membentuk tubuhnya. Larangan tersebut ada karena dengan tujuan agar tidak ada hal-hal negatif yang akan muncul sehingga dapat membahayakan wanita. Tidak menampakkan bagian wajah tertentu. Bagian tubuh seorang muslim yang boleh untuk diperlihatkan adalah wajah dan telapak tangan saja. Berarti Anda tidak boleh memperlihatkan leher Anda apabila berhijab. Tidak boleh memperlihatkan telinga Anda saat berhijab, walaupun hanya memperlihatkan anting-anting Anda saja. Dan juga Anda tidak boleh memperlihatkan rambut Anda sekaligus.
Apabila sebagian dari wajah Anda masih terlihat, Anda belum berhijab sesuai dengan syariat Islam. Kain yang digunakan tidak tipis. Selain Anda dilarang memperlihatkan tubuh Anda yang memiliki aurat, Anda juga harus memperhatikan bahan dari hijab Anda. Apakah bahan hijab Anda itu layak untuk digunakan atau tidak? Dalam memilih bahan hijab, pilihlah bahan yang tebal, bahan yang tidak tipis, dan bahan yang tidak tembus pandang. Apabila Anda berhijab dan masih menggunakan bahan yang tidak sesuai, maka sama saja. Bagian bawah tidak menggantung. Yang tidak menjadi aurat seorang wanita adalah wajah dan telapak tangan saja. Maka dari itu, seorang muslim tidak boleh memakai bawahan yang menggantung, sehingga dapat memperlihatkan aurat yang dilarang untuk dilihat selain mahramnya. Tidak berhias berlebihan. Apabila model hijab Anda sudah sesuai dengan syariat Islam, maka Anda jangan sekali-sekali berhias berlebihan saat Anda keluar rumah. Boleh berhias asalkan biasa-biasa saja. Anda tidak boleh berhias berlebihan apabila di depan orang yang bukan menjadi mahram Anda.